Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kali ini kita masih belajar tentang mertua menantu, menantu mertua. Permasalahan yang terjadi di antara menantu dan mertua. Dan topik kita adalah besan yang bertikai. Siapa yang bertikai? Orang tuamu dan mertuamu. Siapa yang bertikai? Orang tuamu dan mertuamu. Jadi dua orang tua ini bertikai. Mengapa? Karena kita sudah belajar. Mereka tidak tahu 3 poin tentang hubungan orang tua dan anak. Yaitu bagaimana seorang anak belajar, bagaimana dia menghormati mertuanya seperti dia menghormati orang tuanya. Dan poin yang kedua, bagaimana seorang mertua menyayangi, peduli dengan menantunya seperti dia juga peduli dan menyayangi anaknya. Lalu bagian yang ketiga yang mereka semua harus belajar, bahwa ada otoritas setara atas anak yang sudah menikah. Walaupun menikah 2-3 hari, 4-5 minggu, tetap ini setara. Sudah punya kartu keluarga, menjadi kepala keluarga. Sudah memiliki dalam tanda petik negara sendiri. Otoritas teritorial, pemerintahan, termasuk penduduknya, rakyatnya sendiri. Kalau antara mertua, menantu dan besan tidak mengerti akan prinsip ini, maka mereka bisa memperlakukan seperti dianggapnya sama, seperti kebiasaannya dalam keluarganya. Kalau hal yang baik, bagus. Tapi kalau kemudian saling mengadu, saling tidak bisa terima, tidak bisa mengelola menyimpan rahasia keluarga, kemudian masih kekanak-kanakan, masih mengadu kepada orang tuanya atas perlakuan mertuanya yang dianggapnya berlebihan, dianggapnya salah. Kemudian kalian sebagai suami istri sama kekanak-kanakannya, menceritakan masalahnya kepada orang tuamu atas perlakuan mertuamu. Hal yang sebenarnya tidak perlu. Kalau ketiga pihak ini tahu ada batas-batas yang harus dihargai, yang harus dihormati. Tapi bagaimana kalau ternyata jadinya adalah begitu terbuka, peperangan terjadi. Bukan perang dalam arti saling kirim peluru kendali, bukan. Tapi betul-betul beda pendapat, saling menyalahkan. Bahkan mulai menjelek-jelekan, bahkan mulai merendahkan. Menganggap dirinya lebih hebat, dan itu terbuka antara orang tuamu dan mertuamu, besan dengan besan. Lalu bagaimana baiknya? Saya harus katakan, seperti sekian waktu yang lalu, ketika kita membahas juru bicara mertua. Apa itu? Jadi pada waktu itu kita belajar bahwa sebagai mertua, engkau tidak bisa serta-merta langsung menegur kepada menantumu. Anakmu harus menjadi juru bicaramu. Anakmu harus bisa mengelola perkataan dengan baik dan menjadi juru bicara yang baik. Jadi kalau besan bertikai, siapa yang menjadi penengahnya? Maka yang bertanggung jawab adalah kamu, anaknya, dan suamimu atau istrimu sebagai menantunya. Kalian berdua menjadi juru bicara buat keluarga masing-masing. Mau tidak mau,
Atau paling gampang, suruh mertuamu dan orang tuamu nonton video keluarga Indonesia tentang menantu dan mertua. Supaya apa? Supaya mereka belajar. Supaya mereka belajar. Jadi paling mudah, ajak atau minta orang tuamu dan mertuamu untuk menonton acara channel keluarga Indonesia. Waduh, maka akan baik sekali. Kalian tidak perlu memberitahu atau bahkan menasehati. Diminta aja mereka berdua untuk melihat kanal keluarga Indonesia. Oke, itu kan cara Pak Yos saja supaya acaranya dilihat. Loh betul, itu salah satu cara saya. Tapi bukankah menolong? Bukankah bisa menolong menyelesaikan masalah? Kan yang penting itu. Oke, kita balik lagi. Pak, sekarang bagaimana caranya kami menjadi penengah di antara besan yang bertikai? Maka kalian berdua mesti sepakat dulu. Masalahnya ini dimulai dari apa? Tahu dulu permasalahannya, tahu akarnya, tahu api dimulai dari mana. Kemudian disebabkan oleh apa? Cara pandang yang salah, kebiasaan yang salah, kebiasaan yang berbeda, atau memang ada luka emosi sebelumnya. Coba pelajari itu. Di antara kalian suami istri. Untuk apa? Memberikan bendera perdamaian kepada orang tuamu. Siapa ini tugasnya? Saya harus bicara kepada mertua saya. Oh, tidak boleh. Bukankah kita sudah belajar juru bicara mertua? Yaitu siapa? Anaknya sendiri. Jadi masing-masing ini suami nanti akan bicara kepada orang tuanya, istri bicara kepada orang tuanya. Bagaimana caranya? Sampaikan yang pertama, minta maaflah sebagai anak. Minta maaf sebagai anak. Papa, mama, aku minta maaf ya. Membuat papa, mama ini malah bertengkar sama mertuaku. Sampaikan hal yang sama. Berikutnya yang kedua, sampaikan harapan. Aku ini pengen papa mama ini kembali rukun seperti dulu sebagai besan. Mungkin papa mamamu tidak terima. Mulai menjelaskan alasannya. Ya tapi memang mertuamu itu dan segala macamnya. Memang mertuamu itu memang gitu. Tidak seperti kita. Kamu sebagai penengah harus menahan diri. Kali ini tidak berpihak untuk orang tuamu, tapi di tengah-tengah sebagai juru bicara. Dengarkan saja. Dan katakan lagi, aku minta maaf ya papa mama, melibatkan papa mama sejauh ini. Lalu munculkan lagi, diulangi lagi harapanmu. Aku pengen kita ini rukun lagi. Lalu yang ketiga, mulai berjanji kepada mereka, berusaha. Papa mama, mulai besok lagi, aku tidak lagi ceritalah hal yang peka-peka kepada papa mama. Wah, lalu papa mamamu keberatan. Loh jangan, kamu ini anakku, kamu harus cerita sama aku. Lalu kamu ngomong, loh papa mama sudah lihat videonya Pak Yos nggak? Bahwa ada rahasia rumah tangga yang harus diatasi sendiri. Iya, tapi kan kamu tetap anakku. Iya, papa mama harus lihat videonya lagi. Beritahu kepada orang tuamu bahwa kamu memiliki sikap untuk belajar membangun rumah tangga dengan suamimu, dengan istri. Belajar menjadi orang tua yang baik, belajar menjadi anak yang baik dan menantu yang baik. Jadi juru bicara tidak menyalahkan. Tidak. Juru bicara hanya menyampaikan, meminta maaf. Berikutnya menyampaikan harapan. Berikutnya apalagi? Menyampaikan tekad. Papa, mama, kami mau bertekad, mau menjadi orang tua yang baik. Lalu yang keempat,
soal anak kami ini nanti di rumah papa mama atau di rumah mertua, kami mau belajar menanganinya tanpa menyalahkan apapun yang terjadi. Karena anak kami adalah tanggung jawab kami. Top. Loh, ini siapa yang bicara? Ya kamu kepada orang tuamu. Pasanganmu, istri atau suamimu kepada orang tuanya. Hal yang sama. Karena kamu menjadi juru damai pertikaian besan ini. Jadi suamimu atau istrimu bicara pada orang tuanya, hal yang sama. Apa tadi, Pak? Jadi yang pertama kamu harus minta maaf. Berikutnya, apa yang terjadi? Engkau munculkan harapanmu bahwa engkau pengen orang tuamu dan mertuamu ini rukun seperti dulu lagi. Kau sampaikan harapanmu tanpa menyinggung masalah lu. Berikutnya lagi, munculkan tekadmu bahwa kamu ini mau menjadi orang tua yang baik, menantu yang baik buat anakmu, buat mertuamu. Jadi belajar seperti ini. Sampaikan itu. Minta maaf, munculkan pengharapanmu, munculkan tekadmu. Berikutnya lagi, kalau ada sesuatu dengan anakmu, yaitu cucu mereka, kamu tidak lagi melibatkan, menyalahkan orang tua dan mertua. Kalian akan menanganinya dengan baik. Itu yang terjadi. Penengahnya ini tidak menyalahkan, tidak berpihak. Mengapa? Karena mereka kembali pulih. Pak, apakah mereka kemudian langsung pulih? Pasti tidak. Butuh waktu. Bahkan berkali-kali. Lalu dicoba lagi. Dan saya percaya, dengan hati yang mau belajar, hati yang tulus, niat dan tekad yang besar, maka pertikaian besan ini akan diselesaikan dengan baik. Waduh, menarik sekali. Bukankah indah ketika menantu, mertua, anak orang tua, antar besan punya hubungan yang rukun dan saling mensejahterakan, saling membahagiakan. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.